Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Insya Allah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan terkait dengan konduksi seperti itu teman-teman, yaitu terkait dengan thermal resistance atau hambatan panas. Insya Allah untuk materi ini nanti akan melanjutkan begitu penurunan persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan bagaimana atau bentuk model perpindahan panas secara konduksi di kondisi steady, baik itu transient, baik itu steady yang dengan adanya panas pembangkitan atau transient yang tidak pakai panas pembangkitan, seperti itu. Penurunannya sudah kita diskusikan kemarin dan teman-teman bisa menyimaknya kembali begitu di video saya tentang penurunan persamaan konduksi di bidang datar, silinder, dan bola ya. Nah, ini kita akan melanjutkan materinya terkait dengan thermal resistant. Sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terkait dengan thermal resistance sebenarnya pembahasan ini nanti intinya akan membuat persamaan konduksi, baik itu nanti satu arah atau mungkin multiple arah begitu, menjadi persamaan yang jauh lebih sederhana. Kita kemarin membahas begitu ya, bahwa persamaan di konduksi itu nanti kita akan berbicara berbagai macam kemungkinan begitu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan konduksi, perpindahan dari suatu titik suhu lebih tinggi menuju ke titik suhu yang lebih rendah, yang mana nanti akan ada pergerakan energi dari situ, yang mana melewati media padat yang memiliki arah perpindahan, kemudian memiliki dimensi jarak tertentu, seperti itu dengan berbagai macam kondisinya. Apakah dia nanti steady, terus-menerus sepanjang saat seperti itu, waktu yang dipaparkan, energi yang dipaparkan per waktunya itu sama, atau mungkin transient besok. Nah, persamaan yang kita tahu kemarin seperti untuk persamaan perpindahan panas di bidang datar, yang mana ternyata setelah kita turunkan neraca panasnya sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan beberapa persamaan, khususnya untuk steady dan tidak ada panas yang dibangkitkan seperti itu teman-teman, kita dapatkan bahwa flux panas atau Q ini nanti akan setara dengan TT min T0 per dx begitu ya. Jadi kita akan akhirnya akan mendapatkan persamaan yang sederhana, yang mana ternyata persamaan untuk menghitung kecepatan panas ini adalah dari persamaan konduksi itu, min K kali A kali T1 min T2 dibagi delta X. Nah, persamaan yang sederhana ini akan berlaku jika satu, begitu dek. Jadi dia akan berlaku jika bidangnya atau padatannya itu hanya satu macam, begitu. Nah, padahal di kenyataannya di berbagai banyak kasus padatan ini itu tidak hanya satu tebal. Jadi tebalnya tidak hanya satu jenis saja, bisa jadi banyak banget modifikasi konstruksi di bidang ini yang nanti kemudian memang untuk mengakali begitu, bahwa mungkin kalau semisal teman-teman ingin mempertahankan panas, maka kita akan buat sedemikian rupa lapisan dari padatan ini agar mungkin panasnya tidak menyerap atau tidak mengalir lebih cepat. Atau di sisi lain mungkin ada kasus aplikasi yang mana memang padatan ini tuh difungsikan untuk mempercepat laju aliran energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contohnya jika semisal paling sederhana untuk bidang datar itu adalah aplikasi kaca, begitu deh. Aplikasi kaca jika semisal teman-teman tinggal di wilayah dengan suhu sangat ekstrim. Jadi semisal di mana ya, kutub utara begitu, yang mana suhu lingkungannya itu mencapai 0, mencapai 2 derajat Celcius, padahal teman-teman ingin
mempertahankan suhu yang dari dalam begitu. Nah, dan kita untuk mempertahankan suhu yang ada di dalam, semisal kita ada heater begitu ya, ada heater atau ada api unggun di dalam rumah yang kemudian akan membuat lingkungan ini menjadi suhunya nyaman begitu 30 derajat. Nah, jika semisal desain kaca ini atau desain jendela ini kita tidak perhitungkan, maka otomatis 30 derajat ini tuh nanti akan senantiasa mengalir lebih cepat keluar, yang mana yang di sini suhunya sangat ekstrim tadi, perubahan suhunya cukup tinggi. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Itulah kenapa biasanya jendela ini kita akan buat berlapis agar perpindahan panas dari suhu 30 derajat ke 0 derajat Celcius ini kinya kita akan minimalisir sedemikian rupa. Nah, perhitungan itu jika kita kemudian mendekati dengan persamaan konduksi sederhana yang kemarin, agak sedikit bisa lebih dipermudah dengan adanya satu parameter, yaitu R atau hambatan panas. Nah, untuk melihat hambatan panas, karena biasanya untuk hambatan panas ini nanti ada beberapa referensi yang sudah baku begitu teman-teman. Jadi ada R yang memang sudah dihitung sedemikian rupa, karena R ini nanti akan berupa L per KA begitu, Dik. Yang mana L dan A ini kita lihat dari dimensinya. L itu adalah tebal begitu ya, tebal atau delta X yang kita lihat dari persamaan sebelumnya adalah delta X itu adalah sejumlah L, sedangkan A itu adalah spesifik begitu, panjang dan lebar, nanti luas transfer panasnya berapa, sedangkan kemudian K juga spesifik bahannya itu apa, maka R ini biasanya sudah ketahuan begitu teman-teman. Jadi kita biasanya kalau semisal jendela seperti yang tadi saya sampaikan contohnya, jendela itu memang sudah di pabrikan itu sudah spesifik gitu ya, ukurannya, panjangnya, lebarnya, tebalnya, kemudian bahan bakunya apa. Maka dengan kita tahu berapa panjangnya, berapa lebar dari kaca itu, kemudian berapa tebal dari kaca itu, kemudian bahannya apa sih, maka kita bisa langsung tahu berapa R-nya begitu, berapa hambatan panas yang bisa dipakai, yang bisa diakomodir oleh kaca tersebut. Nah, ini salah satu perhitungan yang bisa nanti kemudian R akan memudahkan begitu, Dik. Jadi akan memudahkan menghitung laju perpindahan panasnya. Oke, kita itu sedikit pembukaan dari saya. Nah, sekarang kita akan tinjau dari awal. Sekali lagi review begitu teman-teman, bahwa arah untuk tiga bidang ini memang senantiasa akan kita pakai, karena memang di media padatan yang ada di lingkungan kita itu memang mendekati tiga bahan ini begitu ya. Ada bidang datar, ada silinder, dan ada bola. Nah, kita kemarin begitu sudah menyederhanakan sedemikian rupa di dua pertemuan kemarin, bahwa untuk perpindahan panas di bidang datar kita mendapatkan akhirnya jika semisal dia steady satu arah dan tidak ada panas yang dibangkitkan, maka persamaan dengan kita sudah turunkan neraca panasnya serta merta seperti itu, akan kita dapatkan persamaan seperti ini, Dik. Ki konduksi pada bidang datar atau dalam hal ini adalah dinding begitu, adalah KA T1 min T2 per L begitu. Nah, sekali lagi seperti saya sampaikan bahwa K dan A dan L begitu, K dan A dan L ini bisa merupakan suatu parameter yang difikskan dari bahannya. Jadi dari bahannya, jika semisal dia benda datar atau semisal dia dinding, maka K, A, dan L ini parameternya sudah kita bisa hitung dari awal begitu ya. Nah, hubungan antara K, A, dan L yang kemudian akan membentuk R atau hambatan panas ini adalah kita bisa hitung sejumlah L per K kali A
begitu. Nah, apa hubungannya? Nah, persamaan R ini akan menyederhanakan pada saat jika kita ingin menghitung berapa toh persamaan konduksi percepatan perpindahan panas konduksi di suatu bidang datar. Jadi yang awalnya Ka T1 min T2 per L, maka kita bisa hitung jika semisal datanya nanti kita tahu berapa hambatannya, maka untuk menghitung persamaan percepatan panas perpindahan panasnya adalah kita cukup pakai T1 min T2 per R begitu. Nah, persamaan ini kemudian akan cukup sederhana kalau semisal kita berbicara satu panel begitu ya, satu panel dinding. Nah, ini akan berbeda begitu jika semisal kita sudah berbicara panelnya disusun seperti apa dan berapa susunannya begitu teman-teman. Nanti kita akan membahas jika semisal panel dinding ini kita susun secara seri dan kita susun secara paralel, bagaimana merubah persamaannya. Nah, untuk seri dulu, seri ini apa ya, spesifikasi untuk menyusun seri itu adalah teman-teman susun berjejer begitu ya, berjejer dengan kita asumsikan arahnya dari sebelah kiri, berarti otomatis dia akan mengalir ke sebelah kanan. Berarti kita akan mengiskan bahwa T di sini, T sebelah kiri akan yang lebih tinggi gitu ya, yang paling tinggi dibandingkan T yang ada di sebelah kanan. Nah, oleh sebab itu berarti kita punya konsiderasi bahwa T1 atau suhu yang ada di sebelah kiri panel A ini yang lebih tinggi dibandingkan T2, dibandingkan T3, dan dibandingkan T4. Nah, kemudian parameter yang harus teman-teman perhatikan lagi adalah tebalnya. Tebal di sini karena kemudian ada 3 jenis panel dinding, maka otomatis akan ada 3 jarak yang berbeda, 3 tebal yang berbeda, yaitu delta XA, delta XB, dan delta XC. Sehingga persamaan yang awalnya tadi berupa bentuk sederhana untuk persamaan konduksi satu arah steady tanpa panas generasi adalah min Ka dt per dx ya. Nah, ini akan berubah menjadi, kita akan sederhanakan dt per dx, min Ka, kalau dt itu kan biasanya T2 per T1 begitu ya teman-teman ya, T2 per T1. Nah, karena T2 ini lebih kecil dibandingkan T1, maka otomatis dia akan menjadi negatif begitu nilainya. Sehingga setiap persamaan perpindahan panas konduksi di sini, IA di panel A ini adalah sama dengan Ka begitu ya, Ka, konduktivitas panas panel A, kita kalikan dengan luas permukaan panas dari panel A, kemudian kita kalikan dengan pengurangan antara suhu T1 min T2 per delta XA, per tebal dari panel dinding A, begitu. Sehingga jika kita kemudian itu default untuk model panel yang B dan C. Sehingga kalau B berarti rumusnya menjadi KB kali A T2 min T3 per XB. Kemudian untuk panel C berarti KC kali A kali T3 min T4 per delta XC. Begitu. Jadi kita bisa menghitung begitu deh. Jadi kita bisa menghitung T2-nya. Jika semisal teman-teman tahu berapa Q-nya di sini, kemudian berapa suhu awalnya, berapa tebalnya, dan berapa luas permukaannya. Begitu. Lalu kita juga bisa menghitung berapa T3 di sini, jika semisal teman-teman tahu berapa tebal dari panel B, berapa suhu T2 di panel B, dan berapa kemudian luas permukaan dari panel B. Kemudian untuk yang di panel C, kita bisa tahu T4. Jika semisal kita mengetahui berapa suhu T3, berapa tebal dari C, dalam hal ini adalah XC, dan berapa luas permukaan dari C, begitu.
Nah, Ki A, Ki B, Ki C ini kemudian akan berhubungan terhadap berapa toh jumlah Ki, begitu teman-teman. Berapa toh jumlah Ki yang ada di sini. Jadi untuk melakukan proses perpindahan panasnya, kita lihat dengan cara NP tadi, bahwa panas masuk itu sama dengan panas keluar, begitu teman-teman. Jadi besarnya Ki di sini akan sama dengan panas Ki yang akan masuk ke B. Dan kemudian akan juga sama dengan panas Ki yang masuk di C. Dan kemudian akhirnya akan sama dengan panas Ki yang keluar di C. Sehingga besarnya kecepatan perpindahan panas konduksi di Ki di sini ini sama dengan Ki A, sama dengan besarnya Ki B, dan sama dengan besarnya Ki C. Kalau ini disusun seri, begitu ya. Kalau ini disusun seri, maka besarnya Ki itu adalah sama dengan Ki A, Ki B, dan Ki C. Sehingga kita bisa membreakdown masing-masing dari persamaannya. Jadi Ki ini sama dengan, kita bisa meninjau salah satu, begitu teman-teman. Jadi kita bisa tinjau dengan Ki A saja, atau kita bisa tinjau dengan Ki B saja, atau kita bisa tinjau dengan Ki C saja. Sehingga persamaan yang menjadi Ki luas jumlah kecepatan transfer panas secara konduksi di suatu panel datar yang disusun seri ini nanti merupakan Ki sama dengan Ki A, sama dengan Ki B, sama dengan Ki C. Sehingga Ki A di sini KA kali A kali T1 min T2 per delta XA sama dengan KB kali A T2 min T3 per X delta XB sama dengan KC kali A kali T3 min T4 per delta XC. Sehingga konsepnya, jika semisal kita akan ubah fungsi rumus ini menjadi R, jika kemudian nanti di soal kita tahu R-nya saja, maka teman-teman tinggal mengurangi bahwa ternyata kecepatan perpindahan panas konduksinya untuk di Ki ini setara dengan T1 min T2 per RA, atau setara dengan T2 min T3 per RB, atau setara dengan T3 min T4 per RC. Begitu. Karena memang KA, KB, KC itu bisa jadi berbeda, seperti itu teman-teman, bisa jadi berbeda tergantung jenis dari bahannya, jenis dari padatannya. Begitu ya, sehingga kalau kita gambarkan secara lebih grafik, lebih diagramis, berarti untuk panel datar dengan susun 3 begini kita bisa lihat. Jadi hambatan panas itu biasanya digambarkan dengan cara zigzag gitu ya, garis zigzag seperti hambatan listrik, tapi ini adalah hambatan panas, begitu teman-teman. Jadi panel seperti ini kita bisa gambarkan dengan cara seperti ini. Gitu. Nah, sehingga jika kita ingin mengetahui Q1 di sini sama dengan, Q in di sini sama dengan Q out, maka kita bisa hitung, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya T2-nya berapa, T3-nya berapa, atau mungkin kita malah nggak tahu T1, tapi kita hanya tahu T4, begitu, tapi kita tahu Q, maka kita bisa hitung T1, begitu teman-teman. Maksud saya kalau semisal teman-teman tahu laju perpindahan panasnya di sini sekitar berapa watt gitu, dengan suhu masuk sekian derajat Celcius, maka teman-teman bisa hitung begitu. Teman-teman bisa hitung berapa T4-nya tanpa harus menghitung satu-satu begitu, tanpa harus menghitung T2-nya dulu, tanpa harus menghitung T3-nya dulu. Teman-teman bisa melakukan persamaannya dengan cara langsung kita jumlahkan hambatan panasnya. Jadi rumus Q ini pun juga setara dengan yang tadi, bahwa T1 min T2 per RA sama dengan T2 min T3 per RB sama dengan T3 min T4 per RC, ini setara dengan ini, T1 min T4 per RA plus RB plus RC. Atau kalau semisal nanti datanya tidak ada dalam hambatan panas, maka kalau semisal ada delta tebal, jumlah tebalnya berapa, konduktivitasnya berapa, kemudian luas transfer panasnya berapa, maka teman-teman bisa hitung dengan cara seperti ini, bahwa Q sama dengan T1 min T4
per delta XA per KA kali A ditambah delta XB per KB kali A ditambah delta XC per KC kali A. Ini adalah persamaan yang harus teman-teman perhatikan, dan ini akan default tergantung tebal panelnya. Ini kan tebalnya 3 ya, Dek. Jadinya kita pakai 3 persamaan. Tetapi kalau misalnya nanti ada 4 panel, 5 panel, atau bahkan mungkin 2 panel saja, maka tinggal menyusunnya cukup sederhana saja. Berarti kalau 2, berarti T1 min T3 per RA plus RB. Gitu. Itu untuk dinding yang disusun seri. Nah, gimana kalau semisal caranya menghitung Ki kalau semisal dia disusun secara paralel. Nah, kalau disusun secara paralel nanti seperti ini, teman-teman. Jadi disusunnya bedanya kalau seri kan bersampingan begitu ya. Tetapi kalau disusun secara paralel dia atas bawah begitu, berarti saling menumpuk satu sama lain. Nah, kalau kita gambar secara grafisnya seperti ini, kalau kita gambar secara notasinya adalah seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman harus ingat bahwa Ki in itu adalah sama dengan Ki out, maka besarnya Ki di sini yang masuk ke bidang ini harus sama dengan Ki yang akan keluar di sini. Nah, oleh sebab itu, maka pada saat Ki ini melewati setebal delta X, ternyata ada 2 konduktivitas di situ begitu ya. Ada 2 konduktivitas yang bermain, ada konduktivitas A dan ada konduktivitas B. Nah, kalau yang disusun seri Ki sama dengan Ki A sama dengan Ki B begitu, tetapi kalau kita susun secara paralel, persamaannya berubah menjadi Ki sama dengan Ki A ditambah Ki B. Jadi kecepatan perpindahan panas konduksi itu dijumlah untuk mendapatkan Ki. Begitu deh. Berapa jumlah Ki total adalah Ki A ditambah Ki B. Sehingga akan berdampak kepada penurunan rumusnya begitu ya. Penurunan rumusnya kalau tadi kan cukup sederhana untuk seri, teman-teman tinggal tulis T1 min T2 K kali A kali T1 min T2 per delta X begitu. Atau T1 per T2 per delta X per K kali A begitu ya. Nah, karena paralel yang mana tumpuan ini akan dijumlah Ki A plus Ki B, maka persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. T1 per T2 per delta XA per K kali A ditambah T1 min T2 per delta XB per KB kali A. Sehingga persamaan ini kemudian untuk menghitung nanti kemudian R-nya gitu ya. Untuk hitung R-nya kita bisa sederhanakan karena di sini ada T1 min T2 dan di sini ada T1 min T2, sehingga dan yang dijumlah adalah yang penyebutnya begitu ya, pembilangnya tetap, penyebutnya sama, maka kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. T1 min T2 kali kurung kurawal 1 per delta XA per KA kali A ditambah 1 per delta XB per KB kali A. Nah, kemudian untuk biasanya untuk dinding yang disusun secara paralel tebalnya itu sama, satu bahan dengan bahan yang lain begitu ya, Dek. Jadi biasanya ya sepanjang tebalnya sama begitu. Kalau semisal tebalnya sama, teman-teman bisa sederhanakan persamaan ini menjadi hanya langsung ya. Jadi karena tebalnya sama, maka XA sama dengan XB begitu. Sehingga Ki ini nanti akan berubah rumusnya menjadi T1 min T2 kali 1 per delta X per KA kali A ditambah KB kali A. Nah, kalau semisal delta, bisa jadi juga sih sebenarnya dinding ini disusun tetapi nanti mungkin A-nya lebih pendek, B-nya yang lebih panjang, atau A-nya yang lebih panjang, B-nya lebih pendek, maka dia nggak sama begitu ya tebalnya, delta XA dan delta XB-nya, maka teman-teman cukup berhenti di persamaan yang di tengah ini. Tetapi kalau semisal kemudian tebalnya sama, maka bisa pakai yang delta X saja. Seperti itu kalau semisal bukan rumus dari
R. Nah, gimana kalau misal kita dapat datanya adalah data R. Begitu nanti L-nya, karena kebutuhan L-nya di sini atau R-nya di sini berbeda begitu satu sama lain, maka persamaan yang digunakan untuk dinding yang disusun paralel biasanya teman-teman akan mendapati rumus yang seperti ini. Jadi ada fungsi KA plus KB kali A. Jadi hambatan panasnya di sini, rumusnya, teman-teman harus breakdown kembali, begitu ya. Jadi kalau misal nanti teman-teman mendapatkan rumus R, maka teman-teman akan diketahui data tebalnya, kemudian K-nya teman-teman bisa tahu dari referensi, maka L-nya nanti bisa teman-teman hitung, begitu, atau panjangnya, begitu ya. Sehingga teman-teman nanti bisa menghitung berapa luasnya, atau maaf, kalau semisal nanti ketemu R, resistensi panasnya, maka teman-teman harus breakdown dulu dia menjadi berapa KA-nya, berapa luas permukaan dari A-nya, atau berapa KB-nya, dan berapa luas permukaan panas dari B-nya, begitu. Karena resistensi panas itu hanya bisa kita gunakan di rumus seri, begitu ya, dinding yang kita susun seri. Demikian untuk model perpindahan panas konduksi yang kemudian ada hubungannya dengan resistensi panas atau hambatan panas. Demikian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan video selanjutnya untuk bagaimana caranya menyusun resistensi panas untuk silinder dan bola. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.